Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu ambil bukan karena kamu benar-benar menginginkannya, tapi karena kamu takut dihakimi orang lain. Kamu diam dalam rapat meski punya ide bagus, karena takut dibilang sok tahu. Kamu bertahan di pekerjaan yang tidak kamu sukai karena tidak enak mengecewakan orang tua. Kamu mengunggah foto tertentu di media sosial bukan untuk mengekspresikan dirimu, tapi untuk mendapat persetujuan dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak terlalu peduli padamu. Tanpa kita sadari, kita telah menyerahkan kendali atas hidup kita kepada pendapat orang lain. Dan hasilnya, kita hidup, tapi tidak benar-benar merasa bebas. Buku Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh dua filsuf Jepang bernama Ichiro Kishimi dan Fumito Koga, hadir dengan sebuah tawaran yang terdengar sederhana tapi mengguncang, kamu bisa bebas. Benar-benar bebas. Dan jalannya hanya satu, yaitu punya keberanian untuk tidak selalu disukai. Buku ini ditulis dalam bentuk percakapan antara seorang pemuda yang gelisah dan seorang filsuf tua yang tenang. Sang pemuda datang dengan segudang pertanyaan dan keluhan tentang hidupnya, dan sang filsuf menjawab semuanya dengan pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog Austria yang hidup sezaman dengan Freud dan Jung, tapi jauh lebih jarang dibicarakan meski gagasannya sama kuatnya. Apa yang membuat Adler berbeda dari Freud adalah ini, Freud percaya bahwa masa lalulah yang membentuk siapa kita hari ini. Adler berkata sebaliknya. Kita bukan produk masa lalu. Kita adalah pencipta makna dari masa lalu itu. Dan perbedaan cara pandang ini mengubah segalanya. Dalam perjalanan 15 menit ke depan ini, kita akan menjelajahi gagasan-gagasan Adler yang paling mengguncang, yang bisa jadi akan membuatmu tidak nyaman, tapi juga, jika kamu membiarkannya masuk, bisa membebaskanmu dari beban yang mungkin sudah lama kamu pikul tanpa sadar. Ide utama pertama, masa lalumu bukan penjara. Banyak dari kita menyimpan cerita tentang diri sendiri yang berbunyi kira-kira seperti ini, aku pendiam karena dulu sering diremehkan. Aku sulit percaya orang karena pernah dikhianati. Aku tidak bisa sukses karena dari keluarga yang tidak mampu. Adler menolak semua narasi seperti itu. Bukan karena ia tidak berempati terhadap pengalaman pahit yang pernah kita jalani. Tapi karena ia percaya bahwa pengalaman itu sendiri tidak punya kekuatan apapun untuk menentukan hidupmu hari ini. Yang memberi kekuatan kepada masa lalu itu adalah makna yang kamu pilih untuk dilekatkan padanya. Bayangkan dua orang yang sama-sama pernah dimarahi keras di depan kelas waktu sekolah. Yang satu menjadi pendiam dan takut berbicara di depan umum hingga dewasa. Yang satu lagi justru memilih untuk berlatih berbicara lebih keras lagi, karena tidak ingin rasa malu itu terulang. Kejadiannya sama persis. Tapi hidupnya berbeda total. Bukan karena nasib, tapi karena makna yang mereka beri pada pengalaman yang sama itu. Ini bukan tentang menyangkal bahwa masa lalu menyakitkan. Ini tentang menyadari bahwa masa lalu tidak bisa menggerakkan kakimu hari ini, kecuali kamu yang mengizinkannya. Kamu bukan korban dari ceritamu sendiri. Kamu adalah penulisnya. Ide utama kedua, semua masalah berakar dari hubungan antar manusia. Adler mengajukan sebuah klaim yang terdengar provokatif, semua masalah yang kamu hadapi dalam hidup, pada dasarnya adalah masalah hubungan dengan orang lain. Pikirkanlah. Rasa tidak percaya diri muncul saat kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Rasa cemas muncul saat kamu khawatir dihakimi orang lain. Rasa marah muncul saat kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Bahkan kesepian pun terasa menyakitkan hanya karena ada standar tentang bagaimana seharusnya hubungan dengan orang lain itu terasa. Jika kamu sendirian di gurun pasir tanpa ada satupun manusia lain di muka bumi, apakah kamu akan merasa minder soal penampilanmu? Apakah kamu akan cemas soal apa yang orang pikirkan tentang pekerjaanmu? Kemungkinan besar tidak. Ini bukan berarti kamu harus menghindari hubungan dengan orang lain. Justru sebaliknya. Kebahagiaan sejati pun hanya bisa ditemukan di dalam hubungan. Tapi memahami bahwa akar dari masalah kita hampir selalu melibatkan orang lain adalah langkah pertama untuk mulai mengurai benang yang selama ini kusut di dalam dirimu. Ide utama ketiga, pisahkan tugasmu dan tugas orang lain.
Ini adalah salah satu gagasan paling praktis dan paling membebaskan dalam seluruh buku ini. Ini disebut Adler sebagai pemisahan tugas. Caranya sederhana, tanyakan kepada dirimu, siapa yang pada akhirnya akan menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan ini? Jika jawabannya adalah kamu, maka itu adalah tugasmu. Jika jawabannya adalah orang lain, maka itu adalah tugas mereka, dan kamu tidak punya hak untuk mencampurinya, sekalipun kamu ingin sekali membantu. Ambil contoh seorang ibu yang terus-menerus mengingatkan anaknya yang sudah remaja untuk belajar. Setiap malam ada perdebatan, ada ketegangan, ada air mata. Menurut Adler, belajar atau tidak belajar adalah tugas sang anak, bukan tugas sang ibu. Ibu bisa menyampaikan kekhawatirannya sekali dengan jelas, tapi selebihnya, konsekuensi dari tidak belajar adalah milik sang anak untuk dirasakan dan dipelajari sendiri. Begitu pula dengan kamu. Ketika kamu memutuskan untuk berganti karir, apakah orang tuamu yang akan menjalani setiap harinya? Tidak. Kamu yang akan menjalaninya. Maka itu adalah tugasmu untuk diputuskan. Bagaimana orang tua merespons keputusanmu itu? Itu adalah tugas mereka, dan bukan tanggung jawabmu untuk mengontrol perasaan mereka. Pemisahan tugas bukan berarti kamu egois atau tidak peduli. Ini berarti kamu menghormati batas antara hidupmu dan hidup orang lain. Dan ketika batas itu jelas, hubungan justru menjadi lebih sehat dan lebih ringan untuk dijalani. Ide utama keempat, lepaskan kebutuhan untuk diakui. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa cara mendapatkan kasih sayang adalah dengan menjadi baik di mata orang lain. Dapat nilai bagus, dapat pujian. Bantu teman, dapat ucapan terima kasih. Berpakaian rapi, dapat persetujuan. Secara tidak sadar, kita tumbuh menjadi orang yang selalu mengukur nilai diri sendiri dari seberapa banyak pengakuan yang kita dapat dari orang-orang di sekitar kita. Adler menyebut ini sebagai jebakan yang sangat berbahaya. Karena ketika hidupmu dijalankan demi mendapat pengakuan orang lain, kamu tidak sedang menjalani hidupmu sendiri. Kamu sedang menjalani hidup versi yang disetujui orang lain, dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Bayangkan seseorang yang memilih jurusan kuliah bukan berdasarkan minatnya, tapi agar tidak mengecewakan ayahnya. Ia lulus, bekerja di bidang itu, dan setiap hari merasa ada yang kosong. Ia mendapat pengakuan, tapi tidak mendapat makna. Dan di suatu titik, ia bertanya, ini hidup siapa sebenarnya yang sedang aku jalani? Adler tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan orang lain. Ia mengajarkan sesuatu yang lebih halus dari itu, lakukan kebaikan karena kamu memang ingin berkontribusi, bukan karena kamu butuh tepuk tangan setelahnya. Kontribusi yang tulus tidak membutuhkan pengakuan untuk terasa bermakna. Ide utama kelima, keberanian untuk tidak disukai. Dan inilah inti dari seluruh buku ini juga menjadi judulnya Kebebasan Sejati, kata Adler, hanya bisa dicapai ketika kamu bersedia menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Dan itu bukan sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu adalah harga dari hidup yang otentik. Ketika kamu memutuskan untuk jujur dalam sebuah diskusi, ada yang tidak setuju. Ketika kamu memilih untuk tidak hadir dalam acara yang tidak penting bagimu, ada yang tersinggung. Ketika kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja demi menjaga perasaan orang lain, ada yang merasa aneh. Dan semua itu, menurut Adler, bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang mulai hidup dengan jujur. Perhatikan orang-orang di sekitarmu yang paling kamu kagumi. Orang-orang yang kamu anggap bebas, bahagia, dan tampak damai dengan diri mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka bukan orang yang paling banyak disukai di ruangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berhenti mencoba menjadi versi diri yang disetujui semua orang, dan memilih menjadi versi diri yang paling jujur. Berani tidak disukai bukan berarti kamu sengaja menyakiti orang atau berlaku semaunya. Ini berarti kamu tidak lagi menjadikan rasa suka orang lain sebagai syarat untuk merasa layak ada di dunia ini. Ide utama keenam, hidup bukan mendaki gunung, tapi menari. Banyak orang memandang hidup seperti pendakian gunung. Ada puncak yang harus dicapai. Ada titik akhir yang jelas. Dan selama perjalanan ke sana, semua yang dialami di tengah jalan hanyalah batu loncatan menuju tujuan akhir itu.
Dengan cara pandang seperti ini, kita selalu merasa hidup baru akan benar-benar dimulai setelah sesuatu terjadi. Setelah lulus kuliah, setelah dapat kerja tetap, setelah menikah, setelah punya rumah, setelah anak masuk sekolah bagus. Dan tanpa sadar, kita terus menunda untuk benar-benar hadir dalam hidup yang sedang kita jalani hari ini. Adler menawarkan gambaran yang berbeda. Hiduplah seperti menari. Dalam tarian, tidak ada tujuan akhir. Tidak ada puncak. Setiap langkah adalah tujuannya itu sendiri. Kamu tidak menari untuk sampai di suatu tempat. Kamu menari karena gerakan itu sendiri itulah hidupnya. Ini bukan ajakan untuk berhenti punya tujuan. Ini adalah ajakan untuk tidak mengorbankan hari ini demi mengejar hari yang belum tentu datang. Kebahagiaan bukan hadiah yang menunggu di garis finish. Ia tersedia sekarang, di dalam cara kamu menjalani setiap momen kecil yang ada di depanmu. Ide utama ketujuh, kebahagiaan adalah kontribusi. Lalu di mana kebahagiaan itu sebenarnya berada? Adler menjawab dengan sesuatu yang mungkin tidak terduga, kebahagiaan ditemukan ketika kamu merasa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bukan ketika kamu mendapat lebih banyak, bukan ketika kamu diakui lebih banyak, tapi ketika kamu memberi, dan dari pemberian itu kamu merasa bahwa kehadiran kamu di dunia ini berarti sesuatu. Seorang guru yang lelah secara fisik tapi pulang ke rumah dengan hati penuh, karena hari itu ada satu murid yang tiba-tiba mengerti sesuatu yang sudah lama membingungkannya. Seorang ibu yang tidak bisa tidur karena anaknya sakit, tapi tidak pernah merasa hidupnya sia-sia. Seorang karyawan biasa yang dengan sabar membantu rekan barunya tanpa mengharapkan apa-apa. Semua mereka, dalam momen-momen kecil itu, sedang menyentuh kebahagiaan yang paling nyata. Kamu tidak perlu menjadi orang terkenal atau kaya raya untuk merasa bahwa hidupmu bermakna. Kamu hanya perlu menemukan cara berkontribusi, dalam skala apapun, kepada orang-orang di sekitarmu. Dan dari situlah rasa memiliki tempat di dunia ini, yang disebut Adler sebagai rasa memiliki, akan tumbuh dengan sendirinya. Mari kita rangkum semua yang telah kita jelajahi bersama. Pertama, masa lalumu bukan penjara. Pengalamanmu tidak menentukan hidupmu. Makna yang kamu berikan padanya lah yang menentukan. Dan makna itu adalah pilihanmu. Kedua, hampir semua masalahmu berakar dari hubungan dengan orang lain. Mengenali ini adalah langkah pertama untuk mulai mengurainya. Ketiga, pisahkan tugasmu dan tugas orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, dan orang lain tidak bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Keempat, lepaskan kebutuhan untuk diakui. Lakukan kebaikan karena kamu ingin berkontribusi, bukan karena kamu butuh tepuk tangan. Kelima, punya keberanian untuk tidak selalu disukai. Itu bukan kelemahan. Itu syarat untuk hidup yang otentik. Keenam, hidup bukan tentang mencapai puncak. Hidup adalah tentang menjalani setiap langkahnya dengan penuh kehadiran. Ketujuh, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kontribusi. Bukan dalam pencapaian. Bukan dalam pengakuan. Tapi dalam perasaan bahwa kehadiranmu berarti bagi orang-orang di sekitarmu. Di akhir percakapan panjang mereka, sang pemuda dalam buku ini bertanya kepada sang filsuf, apakah semua ini mudah untuk dijalankan? Dan sang filsuf menjawab dengan jujur, tidak. Adler sendiri pernah berkata bahwa dibutuhkan setengah dari usiamu untuk benar-benar meresapi dan menghidupi ajaran ini. Ini bukan obat instan. Ini adalah undangan untuk mulai melihat dirimu dan duniamu dengan cara yang berbeda, dan itu butuh waktu, butuh keberanian, dan butuh kesabaran yang tidak kecil. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa langsung kamu bawa pulang dari perjalanan 15 menit ini. Besok pagi, ketika kamu bangun dan mulai memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, ketika kamu mulai mempertimbangkan apakah keputusanmu akan membuat seseorang tidak senang, coba tanyakan kepada dirimu sendiri satu pertanyaan sederhana ini, apakah ini hidupku, atau hidup versi yang aku pikir semua orang ingin lihat dari aku? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan menjadi awal dari kebebasan yang paling nyata yang pernah kamu rasakan. Karena pada akhirnya, keberanian untuk tidak disukai bukan tentang menjadi orang yang dingin atau tidak peduli.
Ini tentang menjadi cukup utuh di dalam dirimu sendiri, sehingga kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa layak berbahagia.